Oke, perkenalkan nama saya Danindra Pradita Pasandria, NIM E12 2025 02057, kelas E12 103 dari Fakultas Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan yang timbul atau dipengaruhi oleh aktivitas dan lingkungan kerja seperti peran bahan kimia, debu, kebisingan, postur yang tidak ergonomis, stres kerja, maupun kerja yang berlebihan. Jika ditangani dengan baik, penyakit akibat kerja dapat menurunkan produktivitas serta kualitas hidup pekerja. Tujuan adalah untuk kondisi kerja, faktor risiko, kesehatan di tempat kerja, serta upaya pencegahan yang dilakukan. Langsung aja kita ke wawancaranya. Check it out. Nah, ya kali ini dengan siapa saya bicara? Ya, perkenalkan nama saya Pak Kuntarto, papahnya Pasa, sekaligus suami dari mamanya Pasa. Saya mewakili mamanya Pasa yang saat ini sedang menderita penyakit stroke sebelah kanan. Kalau untuk yang sebelah kiri masih normal seperti orang pada umumnya. Pertanyaan pertama, bisa dijelaskan bagaimana kronologinya kok bisa sampai seperti itu? Ya sebenarnya kalau kronologi itu ada dua penyebab. Kalau menurut medis itu setelah kita bawa ke rumah sakit dan kita cek MRI, itu penyebabnya adalah gula darah dan kolesterol. Sehingga karena gula darah dan kolesterolnya ada tinggi, sehingga terjadi penyumbatan aliran darah ke seluruh tubuh, khususnya pada bagian kanan darah nggak bisa mengalir, ada penyumbatan sehingga kaki dan kanan tidak bisa digerakkan. Sebetulnya secara non medis itu dari pikiran, mungkin beban pikiran mama yang mulai pada bulan Februari itu sudah ada tanda-tanda atau gejala dia terlalu terbebani pikiran karena masalah pekerjaan. Ada dari informasi dari pabrik atau tempat kerjanya itu yang menyatakan bahwa untuk bulan-bulan ke depan itu belum tentu mama bisa diperpanjang lagi kontrak kerjanya, sehingga karena mama belum siap dalam menghadapi pemutusan kontrak kerja, maka itu yang menjadi pikiran mama dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari Februari hingga sampai pada bulan Juli terjadi serangan stroke 3 kali. Setelah itu kita bawa ke rumah sakit dan dicek secara MRI, ternyata memang dari gula dan kolesterol. Terus Pertanyaan kedua, apakah perusahaan menyediakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi pekerja? ya betul, dari perusahaan mama memang ada rutinitas cek kesehatan berkala. Saya tidak tahu persis berapa lama berkalanya, atau 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, tapi yang jelas memang ada rutinitas untuk cek kesehatan tiap karyawan. Cuma berapa lamanya saya kurang tahu, kurang jelas. Hanya yang bersangkutan mama yang bisa
tahu setiap berapa bulan sekali cek kesehatan. Tapi dari pantauan rutinitas kesehatan, sebenarnya mama nggak ada tanda-tanda atau gejala untuk gula atau kolesterolnya tinggi. Jadi ya memang terpantau untuk cek gula dan kolesterolnya. Oh, pertanyaan ke tiga ya? Tiga. Bagaimana pola istirahat Bapak? Bagaimana pola istirahat Mama saat bekerja dan di rumah? Kalau pada saat bekerja ya sesuai dengan jam istirahat di tempat kerja atau di kantornya, itu jam 12 sampai jam 1 siang, selama 1 jam beristirahat total, kemudian melanjutkan pekerjaannya lagi. Sedangkan di rumah lebih banyak istirahatnya, karena setelah pulang kerja mama tidak mengerjakan apa-apa, hanya nonton TV dan tiduran. Yes. Lalu pertanyaan keempat, apakah pekerjaan Mama menuntut duduk atau berdiri dalam waktu yang lama tanpa banyak aktivitas fisik? Betul, karena sebagai analis laborat dia lebih banyak hidupnya, karena harus meneliti apa yang menjadi sampel dari perusahaannya. Jadi menganalisa suatu produk itu banyak dikerjakan dengan duduk, tidak dengan aktivitas lain atau dalam arti berdiri. Pertanyaan terakhir, apa saja langkah yang sudah dilakukan dan akan dilakukan pada penyembuhan? Ya, kita sudah mengupayakan, mengusahakan untuk penyembuhan penyakit mama itu. Dan kita jalankan yang pertama dengan pijat saraf, terus yang kedua terapi pijat, dan yang ketiga fisioterapi. Ketiga cara tersebut dilakukan seminggu sekali. Jadi selama seminggu 3 kali terapi atau pengobatan yang dilakukan, yaitu pijat saraf, pijat terapi, dan fisioterapi. Namun sepertinya belum ada perkembangan yang signifikan, karena selain kena stroke, mama kena stroke juga karena ada masalah di lambung, di mana untuk siklus makan dan BAB-nya itu tidak teratur, tidak seperti umumnya orang sehat. Jadi mungkin kedepannya nanti ya pelan-pelan kita upayakan dulu untuk pengobatan lambung atau perut, supaya bisa untuk proses BAB dan nafsu makan bisa seperti orang biasa, normal, sehat. Dan untuk terapi selanjutnya pijat, terapi pijat dan fisioterapi juga akan kita terus jalankan sampai mama sembuh, atau untuk kesembuhan mama, sampai mama sembuh dan kesembuhan mama. Ya. Terima kasih. Wawancaranya pada kesempatan kali ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah akibat kerja tidak hanya dirasakan oleh derita, tetapi juga mempengaruhi produktivitas pekerjaan,
perusahaan, serta kehidupan keluarga. Pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan pola kerja yang seimbang, manajemen stres yang baik, rutin berolahraga, menjaga pola makan yang sehat, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kesimpulannya adalah, stroke akibat kerja dapat dicegah apabila pekerja dan perusahaan bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan memperhatikan kesejahteraan fisik maupun mental tenaga kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.